Sebagian bobotoh protes sama saya. Kang, katanya Gustavo Almeida yang striker Persija itu. Katanya juga Matius Pato. Sekarang muncul nama baru Lulinha katanya. Jadi siapa penyerang asal Brazil yang akan bergabung dengan Persib Bandung itu, Kang? Lihat saya mas. Dan marilah kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga tidak lupa bobotoh mengingatkan kepada umat muslim khususnya sekarang tuh hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi agar kita diberikan cahaya sampai Jumat selanjutnya. Cahaya yang dimaksud ini ada yang menafsirkan kesehatan, ada yang juga menafsirkan keselamatan, intinya kebaikan-kebaikan. Dan juga ada waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu di waktu asar menuju maghrib di hari Jumat ini. Jadi untuk bobotoh yang mungkin punya hajat, bisa dicoba berikhtiar untuk berdoa di waktu-waktu itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah bobotoh salam dunia, kita update informasi terbaru tentang Persib Bandung. Yang pertama, saya ingin mengajak bobotoh itu untuk tidak malas maca gitu kan, untuk tidak malas mendengarkan sampai akhir, karena hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu keluar, atau ada yang bilang juga bobotoh di kolom komentar saya, cek itu Lulinha, cek iya Pato, aneh senang orang mah, senang informasi tenu mana, padahal mah saya rasa beberapa influencer itu, saya tidak berbicara yang jeleknya ya, yang bagusnya berusaha menyampaikan sebaik mungkin, berusaha menyampaikan seakurat mungkin. Kalau kita mau nonton sampai akhir, itu bakal ketemu tuh titik temunya. Kan saya juga bilang di konten sebelumnya tentang Matius Pato. Saya dapat informasi, bahkan ini langsung udah terbuka ke umum dari Pak Aditya selaku perwakilan dari manajemen Persib, kalau manajemen Persib sebenarnya sudah membangun komunikasi dengan Matius Pato. Kan saya bilang gitu. Dan itu bisa dicek. Itu bisa dicek. Apakah kata-kata saya itu berbohong atau tidak. Itu bisa dicek. Sekarang media sosial itu terbuka banget. Udah membangun komunikasi dengan Matius Pato dan sekarang sepakat untuk saling mengevaluasi. Mengevaluasi di sini tuh pasti mengevaluasi tentang kontrak mungkin. Matius Pato atau agennya sudah memberikan kontrak nih, kalau Persib mau Pato ini kontraknya kayak gini nih, mungkin di situ nominal kontraknya, hal-hal lainnya yang harus dipenuhi, dan Persib evaluasi tentu. Oke, kita dapat kalau seandainya masalah nilai kontrak aya teh duit di Persib, oh aya tapi men itu nek dipakai heula yang memperpanjang Rahmat Irianto misalkan yang sekarang Maret habis, atau oh aya duitnya tapi dipakai heula GBLA, kumaha lamun sakieu nego, itu saling evaluasi tuh. Walaupun kan saya juga udah sebenarnya menutup keran pembahasan tentang Matius Pato sebelum Pak Adit mengeluarkan statement seperti ini. Kenapa? Karena ada salah satu media yang mengangkat dan memberitakan kalau Matius Pato itu sebenarnya sudah deal dengan Borneo FC dan beberapa juga kode-kode dari Matius Pato. Tapi kita belum bisa menyatakan itu 100% akan ke Borneo, dan saya juga tidak menyatakan 100% akan ke Persib Bandung. Karena memang selama belum ada statement dan pengumuman dari ofisial resmi Borneo atau Persib Bandung, maka kita santai-santai aja. Kalau rumor itu diikuti aja, santai-santai aja bobotoh. Seperti itu pernyataan saya, dan itu dinyatakan oleh Pak Adit. Nah sekarang masalah Lulinha, bahkan Gustavo Almeida. Nah, khusus Gustavo Almeida memang namanya sempat mencuat ketika waktu itu David da Silva agak sedikit underperform. Nama Gustavo Almeida muncul ketika masih bermain di Arema, bukan hanya Persib, tapi tim-tim lain juga sangat berminat untuk mendatangkan Gustavo Almeida. Dan saya harus akui, Gustavo adalah salah satu striker yang sangat bagus, sekarang juga masuk ke dalam deretan top skor sementara, sekarang di Persija Jakarta, masih muda asal Brazil juga. Jadi, hal yang pantas juga untuk tim-tim sangat ingin mendapatkan jasa Gustavo Almeida. Tapi itu udah dibantah oleh Pak Adit bahwa tidak ada soal Gustavo itu hanya rumor belaka saja katanya, dan Gustavo masih tetap bertahan di Persija Jakarta, bahkan komunikasi pun nggak ada. Tuh. Jadi tong waka mikirkan jadi atau henteu, komunikasi pun nggak ada. Itu artinya tidak ada minat di salah satu pihak, entah itu Gustavo Almeida atau Persibnya, untuk bekerja sama
Gustavo sebagai pemain Persib Bandung. Beda dengan Pato. Beda dengan Pato, udah ada nih komunikasi, tapi kalau seandainya nanti tidak jadi, ya berarti tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, banyak tidak sepakatnya, mungkin masalah kontrak lah, mungkin nominal kontrak lah, mungkin hal-hal lain lah, mungkin Pato udah didului sama Borneo atau tim yang lain lah, itu masalahnya gitu, di situ lah titiknya. Nah sekarang nama Lulinha. Nah jauh sebelum itu, Boboto, sebenarnya kan udah disepil juga sama saya, mungkin sama influencer yang lain yang membahas Persib Bandung, mungkin juga, bukan mungkin, tapi juga udah dibahas langsung oleh Pak Adit mengatakan bahwa sekarang sedang membangun komunikasi dengan beberapa penyerang. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Brazil, pahami nih Boboto ya, ada yang dari Eropa, ada yang dari Brazil, ada yang dari Asia, ada yang udah pernah bermain di Indonesia, ada yang udah pernah bermain di Indonesia, dan ada yang sedang bermain di Indonesia. Ada juga yang belum pernah bermain di Indonesia. Nah, Pato yang pernah bermain di Indonesia, warga negara Brazil. Lulinha sedang bermain di Indonesia, warga negara Brazil. Yang belum kita bahas, yang belum pernah bermain di Indonesia. Sempat ada yang kita bahas, tapi itu posisinya sebagai bek kanan yang dari Kroasia kemarin. Mungkin yang nonton dan mengikuti channel saya, itu udah tahu tuh, yang dari Kroasia. Nah, kita bahas dulu tentang Lulinha. Lulinha itu memang masuk kategori yang kabarnya dibidik oleh manajemen Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak. Jadi selain Pato tadi yang pernah, bahkan itu udah keluar tuh statementnya dari manajemen, udah membangun komunikasi dengan Pato. Tapi kita sepakat untuk saling mengevaluasi. Hasil evaluasinya seperti apa? Kita lihat aja nanti. Belum ada. Apakah hasil evaluasinya deal atau hasil evaluasinya tidak deal? Karena tidak ada kesepakatan yang menemukan titik temu. Nah, sekarang masalah Lulinha. Lulinha sedang bermain di Indonesia dan Coach Bojan sangat menginginkan seorang penyerang. Ditambah juga Coach Bojan Hodak sangat menyukai pemain freestyle yang bisa bermain di beberapa posisi dan bagus posisinya. Masuk tuh kategorinya Lulinha seorang penyerang. Terus juga sekarang masuk ke dalam salah satu kategori top score di Liga Indonesia, kalau saya nggak salah posisi ketiga, kalau saya nggak salah sekarang Lulinha top score itu, top score sementara. Lulinha juga bisa bermain di posisi seorang playmaker, bisa juga tuh, intinya di dunia keserangan Lulinha bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri, bisa menjadi nantinya pelapis Ciro Alves, atau bahkan mungkin diduetkan trio Lulinha, David, dan juga Ciro Alves, bisa menjadi seorang playmaker. Kelihatan kan kemarin di laga terakhir itu saat melawan Solo, Delpino nggak main, bingung kita. Nggak ada seorang playmaker, bingung. Adam Alis memang ditempatkan di situ dari dulu juga memang belum bisa. Dari dulu Persib ketika kehilangan seorang playmaker, permainannya berbeda. Ketika Stefano tidak bermain, sekarang ketika Delpino tidak bermain, kebingungan. Lini tengah Persib Bandung seperti tidak ada penghubung antara lini tengah menuju lini depan. Nah, Lulinha bisa menjadi solusi kalau seandainya benar nantinya akan diboyong oleh Persib Bandung. Tapi intinya, Boboto, kita harus dukung keputusan Coach Bojan Hodak. Siapapun keinginannya, siapapun yang jadi ke Persib Bandung, kita harus percayakan kepada Coach Bojan Hodak. Lulinha ini memang tipe permainannya kurang lebih sama dengan Messi Doro. Kita tahu kan kalau kemarin Bojan Hodak sangat menginginkan Messi Doro, tapi gagal karena memang keduluan atau ditikung, atau Messi Doro lebih memilih Dewa United. Nah, mudah-mudahan saja siapapun pemainnya, bahkan mungkin saja bukan Matius Pato, mungkin saja bukan Lulinha, mungkin saja bukan pemain yang sempat saya bicarakan bek kanan asal Kroasia, mungkin saja ada kejutan-kejutan lain yang bergabung. Itu sebabnya nikmatin saja dan kita percayakan kepada Coach Bojan Hodak dan manajemen. Ini hanyalah pembicaraan informasi terupdate yang saya rasa Boboto juga harus tahu. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Boboto. Assalamualaikum.